ketemu lagi dengan saya Iski Senyum. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Iski Senyum. Apa kabar? Semuanya pasti sehat dan selalu tersenyum ya. Aku hari ini mau share mengenai kehamilan anak pertama dan pengalamanku lahiran sesar di anak pertama juga. Di saat awal kehamilan, awal kehamilan saya belum tahu apakah saya hamil apa enggak. Itu badan saya sering merasakan pegel, merasa sakit, pokoknya sakit rasa aneh banget gitu. Tapi pas dicek saya tidak nggak kenapa-napa gitu. Saya pikir saya hanya masuk angin saja. Lalu pas di saat saya waktunya mens, tapi kok saya tidak mens. Seminggu kemudian saya minta tolong suami untuk membelikan tes pack. Ternyata alhamdulillah saya positif hamil. 3 hari kemudian saya baru kontrol ke rumah sakit, cek kandungan. Alhamdulillah ternyata memang saya hamil sudah jalan 3 minggu. Lucunya di saat saya tahu hamil besokannya itu saya langsung ngerasain mual banget, bisa dibilang istilahnya itu morning sick. Jadi setiap pagi itu saya selalu mual, lemas, dan saya sempat merasakan flek itu hanya berjalan sekitar 4 hari ngefleknya. Dan akhirnya dokter memberikan saya obat penguat kandungan. Alhamdulillah kandungan saya sehat dan kuat. Tapi memang saya ngerasain mual itu sekitar trimester awal. Jadi dari awal kehamilan sampai hamil 3 bulan itu saya setiap hari selalu mual. Tapi saya berusaha lawannya itu dengan tetap minum, mengkonsumsi vitamin, dan makan sehat. Vitamin apa saja sih yang saya konsumsi? Saya minum vitamin folamil, minum vitamin kalsium, dan CDR. Lalu saya tambahan dengan minum susu kehamilan yang Prenaget. Itu yang saya suka. Kalau merek lain saya tidak suka. Lalu saya juga mengkonsumsi jus. Sempat saya merasakan lemas, tapi saya selalu dapat kalau misalnya saya ngerasain lemas itu saya minum vitamin aja gitu. Tapi rasa kebiasaan mual itu hilang pas lagi hamil 3 bulan. Untuk kehamilan selanjutnya apakah saya rasa mual lagi? Enggak, tapi saya sehat-sehat saja. Dan saya bawaannya pengen jalan mulu. Saya sempat keluar kota. Saya keluar kota itu hamil 4 bulan. Dan itu naik pesawat. Tetap saya sebelum naik pesawat itu saya konsul dulu ke dokter. Saya minta surat pengajuan bahwa saya diperbolehkan naik pesawat. Alhamdulillah aman. Lalu pas lagi hamil ke 5 bulan saya sempat drop, yaitu HB saya rendah karena saya sering mengkonsumsi teh. Jadi saya tuh seneng banget yang namanya minum teh. Jadi kalau misalnya saya merasa pusing, saya minum teh plus ditambah es. Ternyata teh itu, kebanyakan minum teh itu bisa membuat HB kita rendah. Jadi di saat saya HB rendah itu saya harus melakukan transfusi untuk cairan penambah menaikkan HB saya. Dan saya mengkonsumsi buah bit merah, itu di jus. Buah bit kita cuci lalu kita jus supaya biar. Jadi saya mengkonsumsi buah bitnya itu saya campur dengan madu dan lemon, jadi biar nggak ngerasa bau tanah banget sih. Maksudnya buahnya kan bau banget tanah kalau misalnya kita minum gitu. Lalu dan saya juga konsumsi minuman jus susu ditambah kurma. Itu enak banget jus susu kurma itu, karena kalau saya malah lebih senengan minum susu sama kurma itu dibanding susu hamil. Tapi saya tetap minum susu hamil karena suami saya tuh rajin banget nyetok susu hamil, karena dia yang namanya anak pertama pasti kan kita harus makan ini, harus makan itu, tapi yang sehat. Lalu kebiasaan apa aja sih saya di saat kehamilan? Kebiasaannya itu saya sering banget tidur, bawaannya malesnya itu kan kalau misalnya orang tua bilang ayo kamu jalan, saya nggak pernah mau jalan, saya maunya tidur. Dan saya pengennya bawaannya di rumah aja gitu, ngekep di rumah aja bawaannya. Terus lalu ngidam apa aja saat saya hamil? Saya ngidamnya itu pengen makan mie ayam kampung keliling. Tapi kalau anehnya itu kalau misalnya saya lagi ngidam pasti tukang mie ayam nggak lewat, jadi saya harus cari dulu kemana. Akhirnya dapat, dan saat udah makan mie ayam senang.
Terus saya pengen makan apa aja, saya pengen makan tutut, makanya makan anak aneh-aneh deh, saya makan tutut. Tapi pas saya makan tutut tiba-tiba mual. Tapi emang sih kalau misalnya hamil tuh nggak boleh dimanjain banget, tapi namanya anak pertama pasti kan kita pengennya ini tuh harus dikabulin gitu. Saya sempat ngidam makan pempek, akhirnya dikirim sama teman saya dari Palembang langsung kayak gitu. Terus saya cek kehamilan itu setiap berapa kali? Saya cek kehamilan itu sebulan sekali. Jadi dari awal kehamilan sampai mau mendekati hamil, saya selalu cek kandungan, USG, cek tekanan darah saya, semuanya dicek. Lalu saya ceknya itu di rumah sakit mana? Saya selalu cek di Rumah Sakit Karunia Kasih sama Dokter Widi. Pasti orang Bekasi tahu yang namanya Dokter Widi. Lalu lagi persiapan apa saja untuk kelahiran. Saya mulai menyiapkan untuk lahiran itu pas lagi 7 bulan. Jadi perlengkapan bayi semuanya saya nyicil dari hamil 7 bulan. Perlengkapan apa aja sih yang harus dilengkapi? Itu kayak baju, terus alat-alat mandi, semuanya pasti kan namanya anak pertama pengennya beli apa aja kan. Dan tapi itu saya cicil dari hamil 7 bulan. Terus saya pas kehamilan itu senang banget yang namanya minum air kelapa. Itu saya rutin tuh saya minum air kelapa, tapi dari hamil 4 bulan saya selalu mengkonsumsi air kelapa. Pas lagi mau mendekati HPL itu saya datang ke dokter, apakah saya bisa lahiran normal. Dokter bilang saya bisa lahiran normal asal tidak ada misalnya kayak nggak ada bayi kelilit atau apa gitu. Alhamdulillah pas lagi waktunya HPL saya datang itu belum ada pembukaan, jadi saya suruh balik lagi besokannya. Pas saya balikan besokannya baru pembukaan 1, tapi ternyata nggak ada pembukaan selanjutnya karena saya diinduksi. Pas sudah diinduksi saya tetap stuck di pembukaan 2, dan situ asma saya kambuh karena saya ngerasa nervous banget, dan dokter menyarankan saya harus sesar. Dan orang tua saya pun, ibu saya, udah kamu harus sesar karena takut ada kejadian apa-apa, nauzubillah gitu kan. Akhirnya saya sesar. Gimana sih rasanya disesar? Pas lagi saya awal masuk ke ruangan, saya disuntik epidural belakang sama cek apakah saya ada alergi. Saya masuk ke ruangan udah nggak ngerasa apa-apa sih, karena dibius dari bagian perut ke kaki bawah itu dibiusnya. Jadi saya nggak dibius total, jadi saya tetap merasakan yang namanya perut ditekan. Saya ngerasanya itu cuma perut ditekan, terus tiba-tiba bayi keluar anak saya. Nangisnya kejar banget. Di situ saya namanya anak pertama pasti kan terharu. Lalu saya dipindahkan ke ruang pemulihan. Di saat saya dipindahkan ke ruang pemulihan baru saya ketemu sama suami saya, tapi saya belum ketemu sama anak saya karena anak saya masih di ruang observasi bayi. Dan baru beberapa jam kemudian saya baru dipindahkan ke ruang kamar saya disuruh istirahat. Saya baru bisa ketemu sama anak saya besokannya anak saya dibawa ke ruangan saya melakukan IMD, tapi ternyata ASI saya belum keluar. Tetap saya paksain gimana caranya, tapi alhamdulillah bayi saya belum maksudnya nggak nangis, belum lapar karena kan masih ada simpanan dari pas dia masih di dalam kandungan selama 3 hari. Jadi saya bonding terus supaya ASI saya keluar. Walaupun ASI saya belum keluar, pas lagi hari kedua saya ASI saya belum keluar, hari ketiga kolostrum saya baru keluar, tapi sedikit banget. Anak saya udah mulai nangis. Saya stres, tapi berusaha jangan sampai saya ngerasain baby blues. Akhirnya saya konsul ke dokter anak, gimana ini saya kok belum keluar ASI-nya gitu. Akhirnya dokter menyarankan ada nggak ya kakak atau saudara yang habis lahiran, jadi bisa melakukan donor ASI untuk anak saya. Karena kalau di rumah sakit itu kalau misalnya mau ngasih formula harus tanda tangan, tapi kan karena saya memang kekeh banget memberikan ASI dan dokter juga menyemangati saya, akhirnya saya cari donor ASI. Kebetulan banget kakak saya habis lahiran 3 bulan yang lalu, jadi kakak saya pas banget, dia juga mempunyai stokan ASI yang banyak, jadi anak saya dapat donor ASI dari kakak saya.
cara untuk memberikan ASI ke anak saya itu saya melakukan pakai sendok atau pipet. Jadi di saat di saat saya memberikan ASI ke anak saya langsung dorong payudara saya jadi untuk pancingan supaya ASI saya keluar. Dan itu saya benar-benar penuh perjuangan banget, ASI saya lancar banget itu baru hari ke-6. Anak saya sempat kuning dan saya terlalu ego banget. Saya terlalu memaksakan untuk memberikan ASI, tapi dengan cara itu ASI saya bisa keluar karena saya harus semangat gitu. Terus bagaimana perawatan pasca sesar jahitannya? Perawatannya itu saya tetap dari dokter sih, obat untuk pereda nyerinya itu dari dokter. Lalu pas seminggu kemudian saya baru dicek jahitannya untuk lepas perban, apakah jahitan saya bagus atau tidak. Alhamdulillah baik. Lalu cara perawatannya itu saya menggunakan salep bioplacenton untuk supaya bekas jahitan saya itu bagus. Tapi ternyata tetap saya beberapa kemudian saya ternyata numbuh kiloid. Jadi saya memang ada hormon kiloid, jadi numbuh daging gitu di bekas jahitan saya, tapi overall tidak apa-apa gitu. Makanan setelah operasi, maksudnya biar menjaga jahitan apa aja, saya sih konsumsi apa saja. Malah saya konsumsi ikan, telur, itu bagus buat untuk mengeringkan jahitan tuh bagus banget, apalagi buat nambah ASI kan. Jadi saya tetap makan telur, makan ikan, sayur, dan buah-buahan, yang penting happy gitu. Saya sempat nggak sih ngerasain baby blues? Alhamdulillah pas lagi anak pertama saya tidak merasakan baby blues karena saya tinggal di kakak saya, karena kakak saya yang lebih berpengalaman untuk cara mengasuh anak, maksudnya cara memandikan, cara merawat anak maksudnya gitu. Tapi saya di kakak saya itu selama 40 hari, jadi setelah 40 hari saya baru tinggal sendiri bersama suami saya dan anak saya gitu. Lalu sudah deh cerita kehamilan dan lahiran sesar saya. Jadi saya hanya cerita sampai sini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oh ya, nanti saya mau share mengenai pengalaman kehamilan anak kedua dan saya melakukan FBEC, yaitu lahiran normal di anak kedua. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya. Bye-bye. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen.